pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Demikian firman tertulis. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang terkasih, fakta kehidupan yang kita alami, manusia secara umum mempertimbangkan karakter dan nilai seseorang dari penampilan jasmani. Jika seseorang tinggi, rupawan, berperawakan gagah, berpakaian rapi, terlihat kaya, maka orang ini akan disenangi. Seringkali banyak orang yang menempatkannya pada posisi terhormat. Namun berbeda dengan Allah. Allah justru melihat apa yang ada di dalam hati dalam memilih seseorang dan menempatkan seseorang itu pada tugas yang mulia. Saudara, di dalam narasi 1 Samuel pasal 16 secara keseluruhan menceritakan waktunya telah tiba bagi Samuel untuk mengunjungi rumah Isai di Betlehem guna mengurapi Raja Israel yang baru. Ketika Samuel tiba di sana dan dipertemukan dengan anak-anak Isai, pertama kali Samuel mengamati Eliab putra sulung Isai, dan Samuel pun terkesan. Kata Samuel di dalam hatinya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Namun Allah memberitahu Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, Samuel seorang nabi Allah, hampir saja terjebak dengan penglihatannya. Ia terpengaruh oleh pilihan orang di zamannya yang mengajukan Saul sebagai raja pertama Israel. Saul digambarkan tinggi dan tampan, namun raja itu telah ditolak Allah karena dia tidak berkenan di mata Allah. Samuel mungkin mencari sosok yang berpenampilan seperti Saul, dan penampilan Eliab sangat menarik dan cocok untuk menggantikan Saul. Namun pilihan Allah tidak sejalan dengan sang nabi. Allah sudah menyasar seorang pria yang berbeda dan unik sebagai Raja Israel selanjutnya. Siapakah dia? Dia adalah Daud yang tidak dilibatkan dalam acara keluarga oleh ayahnya Isai ketika Samuel mengunjungi rumahnya. Dia sedang menggembalakan domba di padang. Ketidakterlibatannya dalam acara keluarga ini tentu punya pesan tersendiri. Dia tidak dianggap. Dia masih kecil dan dilihat sebagai orang yang belum tepat untuk menjadi seorang raja yang diurapi. Namun bagi dia yang tidak dianggap ini, justru kepadanya jatuhlah perkenan Allah. Tersingkap setelah Samuel menatap ke-7 putra Isai, namun Tuhan menolak semuanya sebagai kandidat raja. Allah mencari yang berkenan kepadanya. Dia adalah Daud yang sedang menggembala di padang belantara. Allah melihat hatinya. Dalam penilaian Allah, Daud berhati setia. Saudara yang terkasih, Daud adalah pilihan Allah. Tidak sempurna, namun setia. Seorang yang hatinya berkenan pada Allah. Meskipun Alkitab menyatakan bahwa paras Daud elok, namun ia bukan sosok yang mencolok. Selama menjadi gembala, Daud telah mengembangkan dan membentuk hati yang berkenan pada Allah.
dalam waktu kesendiriannya di padang ketika ia menggembala domba, ia menghidupi arti pengorbanan bagi domba-dombanya, mengasihi dombanya, bertarung nyawa demi keselamatan dombanya, merawat dan menuntun mereka ke tempat-tempat yang hijau dan berair. Dalam kesendiriannya di padang, Daud telah belajar banyak mengenal Allah sebagai gembala satu-satunya bagi dia, dan ia tentunya telah belajar bagaimana bergantung seutuhnya kepada Allah. Saudara, kita juga bisa seperti Samuel. Kita mesti mewaspadai diri kita. Dalam keterbatasan sebagai manusia, kita tidak dapat melihat apa yang diamati Tuhan. Penampilan fisik mudah menipu kita. Kita sering menaruh hormat kepada mereka yang terlihat oke secara fisik lalu mengabaikan sesama yang lain, seolah Allah tidak mampu bekerja bagi mereka atau sesama kita yang berpenampilan sederhana. Kini kita disadarkan bahwa rupa jasmani tidak menunjukkan nilai, karakter, integritas, atau kesetiaan seseorang pada Allah. Ciri-ciri luar sifatnya dangkal. Oleh karena itu Allah menilai dari hati. Dalam hal apapun, mari mempertimbangkan hati yang bersih, tulus, dan setia. Itu yang berkenan bagi Allah. Amsal mengatakan pada pasal 4 ayat 23, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan kita percakapkan itu mengalir dari hati. Jadi hati yang bersih, hati yang tulus akan berdampak memberi pelayanan bagi orang lain. Dan Tuhan berkenan memakai kita dan sesama kita yang memiliki hati yang tulus dan setia kepada Allah untuk berkarya dalam menyaksikan kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur dengan kemampuan bisa menghirup udara yang segar dan diberikan kemampuan untuk memiliki aktivitas kami. Sebelum kami bergerak dan mengerjakan apapun yang telah menjadi tanggung jawab kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menilai diri kami dan menilai sesama kami bukan hanya dari sekedar pernak-pernik yang terlihat, tetapi kami bisa mengoreksi hati kami dan juga menilai sesama kami dari sikap hati yang tunduk pada Tuhan. Ya Bapa, bentuklah hati kami untuk menjadi seorang hati yang setia dan mengasihi, dan biarlah hari ini kami bisa mengenakan hati yang demikian sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.